Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said Fulgohirun, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Muara Bungo, Prodi PGSD Mandiri 5J. Di sini saya memenuhi tugas dari dosen pengampu Dr. Abduluddin SPDI MPDI tentang evaluasi asesmen di SD. Yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan tes, dan sebutkan aspek-aspek perencanaan tes. Tes adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mengukur atau menilai kemampuan pengetahuan, keterampilan, atau karakteristik tertentu dari individu atau kelompok. Tes dapat digunakan dalam berbagai konteks, seperti pendidikan, perekrutan tenaga kerja, penelitian, evaluasi kesehatan. Aspek-aspek perencanaan tes mencakup beberapa hal yang perlu dipertimbangkan agar dapat memberikan hasil yang valid dan dapat diandalkan. Berikut adalah beberapa aspek perencanaan tes. Yang pertama yaitu tujuan tes. Tujuan tes yaitu menentukan tujuan, apakah tujuannya untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, kepribadian, atau karakteristik lainnya. Yang kedua, target populasi. Mengidentifikasikan kelompok atau populasi yang akan diuji. Tes yang baik harus dirancang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan target populasi. Yang ketiga yaitu konteks tes, menentukan jenis pertanyaan atau tugas yang akan diberikan dalam tes. Konten tes harus relevan dengan tujuan pengukuran. Yang selanjutnya yaitu format tes. Format tes yang sesuai seperti pilihan ganda, isian singkat, esai, atau uji keterampilan praktis, tergantung pada tujuan dan jenis informasi yang akan diukur. Yang selanjutnya yaitu reliabilitas. Memastikan bahwa tes memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi, yaitu konsistensi hasil pengukuran ketika diulang. Ini dapat diukur melalui metode-metode statistik seperti koefisiensi dan korelasi. Yang keenam yaitu validasi. Memastikan bahwa tes mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas dapat diperiksa dengan membandingkan hasil tes standar atau kriteria yang sudah ada. 7. Waktu dan pengawasan. Menentukan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tes dan apakah diperlukan pengawasan selama pengerjaan tes untuk mencegah kecurangan. Yang ke-8, scoring dan interpretasi, yaitu mengembangkan metode scoring yang jelas dan objektif, seperti menyediakan panduan interpretasi hasil tes. Yang ke-9 yaitu kemudahan administrasi, memastikan bahwa tes dapat dikelola dengan mudah, baik dalam hal distribusi, pengumpulan data, maupun pelaporan hasil. Yang ke-10 yaitu etika tes. Menjamin bahwa tes dijalankan dengan memperhatikan etika dan hak asasi manusia seperti privasi dan non-diskriminasi. Yang terakhir yaitu pengembangan dan uji coba. Mengembangkan dan melakukan uji coba untuk memastikan validitas dan reliabilitas sebelum digunakan secara luas. Dengan memperhatikan aspek-aspek ini, dalam perencanaan tes, diharapkan hasil tes dapat memberikan informasi yang akurat dan bermanfaat sesuai dengan tujuan pengukuran yang diinginkan. Pertanyaan yang kedua yaitu, bagaimana cara mengembangkan soal tes untuk mengukur indikator pencapaian hasil belajar pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Mengembangkan soal tes untuk mengukur indikator pencapaian hasil belajar pada aspek kognitif, afektif, psikomotorik memerlukan perhatian terhadap setiap aspek tersebut. Berikut adalah
panduan rinci untuk mengembangkan soal tes untuk masing-masing aspek. Yang pertama yaitu aspek kognitif. Langkah yang pertama, tujuan kognitif. Identifikasi tingkat kognitif yang ingin diukur, seperti pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, atau evaluasi. Langkah yang kedua yaitu pilih format pertanyaan. Sesuaikan format pertanyaannya dengan tujuan kognitif yang ditetapkan. Contoh, pengetahuan, lakukanlah pilihan ganda, isian singkat. Yang selanjutnya yaitu aplikasi. Studi kasus, pertanyaan bebas, pertanyaan berbasis masalah. Dan yang terakhir yaitu analisis atau evaluasi. Bisa kita lakukan dengan esai, pertanyaan yang berbasis argumen. Langkah yang ketiga yaitu gunakan kata kerja yang jelas. Gunakan kata kerja yang mencerminkan tingkat kognitif yang diinginkan. Bloom's taxonomy, seperti mengidentifikasi, menjelaskan, menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi. Yang selanjutnya yaitu aspek afektif. Identifikasi tujuan afektif. Tetapkan tujuan afektif yang ingin dicapai, seperti perubahan sikap, nilai, atau motivasi. Langkah kedua yaitu pilih format pertanyaan. Sesuaikan format pertanyaan dengan tujuan afektif. Contoh, pertanyaan nilai, meminta peserta untuk menyatakan nilai atau sikap mereka. Yang kedua yaitu skenario, menempatkan peserta dalam situasi yang memerlukan tanggapan afektif. Pertanyaan reflektif, mengajukan pertanyaan yang mendorong refleksi pribadi. Langkah ketiga yaitu jelaskan kriteria penilaian. Tentukan kriteria penilaian yang jelas dan objektif untuk mengukur respon afektif. Yang ketiga yaitu aspek fisikomotor. Langkah yang pertama yaitu tentukan tujuan fisikomotor. Identifikasi tingkat keterampilan fisikomotor yang ingin dicapai, seperti imitasi, manipulasi, persisi, atau kreativitas. Langkah kedua yaitu pilih format pertanyaan sesuai format pertanyaan dengan tujuan fisikomotor. Contoh, demonstrasi fisik, meminta peserta untuk melakukan suatu tindakan atau keterampilan. Yang selanjutnya yaitu pertanyaan situasional, yaitu menempatkan peserta dalam situasi yang memerlukan respon fisikomotor. Yang selanjutnya yaitu pertanyaan analitis, menyelidiki pemahaman peserta terhadap proses fisikomotor. Langkah yang ketiga, berikan panduan langkah demi langkah. Jika pertanyaan melibatkan tindakan fisik, berikan petunjuk langkah demi langkah untuk memandu peserta. Poin penting untuk seluruh aspek. Yang pertama yaitu relevansi konteks. Pastikan soal-soal tes mencerminkan konteks pengajaran dan situasi nyata. Yang kedua yaitu kesesuaian tingkat kesulitan. Sesuaikan tingkat kesulitan dan tingkat kelas atau level peserta. Yang selanjutnya, ragam soal. Gunakan berbagai jenis soal untuk mengukur aspek yang berbeda, memberikan gambaran yang komprehensif. Dan yang terakhir yaitu uji coba dan revisi. Uji coba soal tes dengan kelompok kecil untuk memastikan validitas dan reliabilitas revisi soal jika diperlukan. Dengan mengikuti panduan ini dan mempertimbangkan karakteristik masing-masing aspek, Anda dapat mengembangkan soal tes yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan fisikomotor, sehingga mencerminkan pencapaian hasil belajar secara menyeluruh. Pertanyaan yang ketiga yaitu apa ciri-ciri butir soal tes disebut baik? Butir tes yang baik memiliki beberapa ciri-ciri khusus. Ciri-ciri ini mencakup aspek-aspek validitas, reliabilitas, objektivitas, keadilan, dan kemampuan mengukur tujuan tes. Berikut adalah beberapa ciri-ciri yang menandai butir tes yang baik. Yang pertama, validitas. Butir tes dianggap valid jika mengukur dengan akurat apa yang seharusnya diukur. Validitas dapat mencakup validitas isi, ketetapan butir dengan materi yang diukur, menyelidiki konstruk sejauh mana butir mengukur konsep atau keterampilan yang dimaksud, dan validitas kriteria, seberapa baik hasil tes berkolerasi dengan kriteria luar.
Reliabilitas menunjukkan sejauh mana tes konsisten dapat diandalkan. Jika suatu tes reliabilitas peserta memiliki kemampuan atau karakteristik yang seharusnya mendapatkan skor yang serupa. Yang ketiga yaitu objektivitas. Butir tes yang baik memungkinkan pemberian skor yang objektif. Artinya, dua orang penilai yang berbeda harus memberikan skor yang serupa untuk jawaban yang sama, tanpa adanya penafsiran atau penilaian yang bersifat subjektif. Yang keempat, kesesuaian dengan tujuan tes. Butir tes seharusnya sesuai dengan tujuan pengukuran. Setiap butir tes seharusnya dirancang untuk mengukur suatu aspek tertentu dari pengetahuan, keterampilan, atau karakteristik yang diukur. 5. Kesesuaian dengan kondisi peserta. Butir tes harus sesuai dengan kognitif peserta dan disusun dengan mempertimbangkan latar belakang, kebudayaan, dan bahasa peserta. Yang keenam, ketidakbiasaan atau fairness. Butir tes harus bebas dari unsur ketidakbiasaan. Mereka tidak boleh menguntungkan atau merugikan kelompok tertentu berdasarkan karakteristik jenis, kelamin, ras, dan latar belakang sosioekonomi. Yang ketujuh, ketelitian dan konsistensi pemberian skor. Butir tes harus merinci dan jelas dalam memberikan petunjuk pemberian skor. Hal ini memastikan konsistensi dalam penilaian dan mengurangi risiko kesalahan penafsiran. Yang kedelapan yaitu kesesuaian format. Format butir tes seharusnya sesuai dengan jenis informasi yang ingin diukur. Misalnya, pertanyaan pilihan ganda cocok untuk mengukur pengetahuan, sementara tugas praktis mungkin lebih sesuai dengan pengukuran keterampilan. Yang kesembilan, jelas dan mudah dipahami. Bahasa dan formulasi butir tes seharusnya jelas dan mudah dipahami oleh peserta. Hindari penggunaan istilah yang ambigu atau rumit. Yang kesepuluh atau yang terakhir yaitu kemampuan membedakan antara peserta. Butir tes yang baik dapat membedakan antara peserta yang memiliki tingkat kemampuan atau karakteristik yang berbeda. Ini berarti butir tes mampu memisahkan peserta yang memiliki kemampuan tinggi dan peserta yang memiliki kemampuan rendah. Dengan memperhatikan ciri-ciri ini, pembuatan tes dapat meningkatkan kualitas dan kegunaan tes untuk mengukur pencapaian hasil belajar atau karakteristik lainnya dengan cara yang dapat diandalkan dan bermakna. Yang terakhir yaitu yang pertanyaannya, jelaskan 3 definisi evaluasi menurut para ahli serta sumber, nama, penulis, tahun, judul, dan penerbitannya. Berikut ini adalah 3 definisi evaluasi menurut para ahli dengan mencantumkan sumbernya. Yang pertama yaitu definisi evaluasi menurut Scriven 1967. Scriven mendefinisikan evaluasi sebagai suatu aktivitas yang sistematis untuk menilai serta menggambarkan sifat dan kualitas sesuatu, yang kemudian untuk membuat keputusan atau meningkatkan pemahaman. Sumber Scriven tahun 1967, The Methodology of Evaluation. Yang selanjutnya yaitu definisi evaluasi menurut Staff Blembem tahun 2001. Staff menyatakan bahwa evaluasi adalah proses menentukan nilai atau kualitas suatu program, proyek, atau produk. Evaluasi dapat dilakukan untuk berbagai tujuan, termasuk akuntabilitas, pengembangan, atau pengambilan keputusan. Sumbernya Staff Blembem tahun 2001, Evaluation Model, New Direction for Evaluation. Yang selanjutnya yaitu definisi evaluasi menurut Scriven and Corin tahun 2015. Scriven dan Corin mendefinisikan evaluasi sebagai suatu kegiatan ilmiah dan terampil yang mengumpulkan analisis dan menggunakan informasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang sesuatu. Sumber Scriven dan Corin tahun 2015, The Logic of Evolution.
Perlu dicatat bahwa definisi evaluasi dapat bervariasi tergantung pada konteks pendekatannya. Sumber-sumber di atas memberikan gambaran dari sudut pandang yang berbeda-beda, mencakup aspek-aspek seperti sistematis, penilaian kualitas, dan penggunaan hasil evaluasi untuk pengembalian keputusan. Baiklah, di sini kita lanjutkan kepada pertanyaan nomor 5, di mana pertanyaannya yaitu uji validasi butir soal dengan responden berjumlah 15 peserta dan butir soal berjumlah 10. Sebelum kita mencari validasi, kita harus menentukan dulu nilai N, P, Q, MP, dan SDT. Adapun yang perlu diketahui, nilai N di sini adalah jumlah butir benar, atau setiap siswa menjawab berapa butir dari setiap pertanyaan. Contoh, butir soal nomor 1, siswa yang mengerjakan benar adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi nilai N pada butir soal nomor 1 adalah 11. Begitupun seterusnya. Lanjutkan kepada P. Pengertian P di sini adalah jumlah betul dibagi jumlah siswa. Contoh, di sini jumlah betul adalah 11, sedangkan jumlah siswa atau responden di sini adalah 15. Jadi jumlah betul 11 dibagi 15 responden atau 15 siswa, hasilnya adalah 0,73. Begitupun seterusnya. Kita lanjutkan kepada yang selanjutnya, yaitu kita mencari Q. Q di mana dengan pengertian di sini adalah 1 dikurang P. Berarti mencari Q 1 dikurang P atau 0,73. Misal 0,73. Jika kita ingin mencari Q, berarti 1 dikurang 0,73 adalah 0,27. Begitupun dengan butir-butir selanjutnya. XT. Selanjutnya kita mencari XT. XT di sini adalah jumlah benar per siswa. Jadi setiap siswa menjawab berapa jumlah benar dari 10 butir soal. Misal responden 1 menjawab dengan benar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini terdapat 7. Berarti siswa responden 1 menjawab soal 7 butir soal. Begitupun seterusnya. Jika kita sudah mendapatkan nilai XT di sini, selanjutnya kita mencari nilai SDT. Kita lanjut kepada mencari SDT. SDT di sini adalah standar deviasi skor total dengan rumus sigma ST kuadrat per N dikurang sigma ST per N kuadrat. N di sini adalah jumlah siswa, bukan jumlah butir yang benar. Jadi berbeda N di sini dengan N sebelumnya. Coba kita mulai masukkan ke dalam rumus. Yang pertama SDT. SDT di sini berarti akar sigma ST kuadrat dibagi N atau jumlah siswa dikurang dalam kurung ST dibagi N buka tutup kurung pangkat 2. XT dimana di sini adalah jumlah benar per siswa dan ST kuadrat adalah kuadrat dari jumlah benar siswa, ya. Misalnya di sini 7 kuadrat dari 7, akar kuadrat dari 7 adalah 49. Kita masukkan ke dalam rumus. XT kuadrat di sini adalah 689. Kita masukkan ke dalam rumus dibagi N. N di sini adalah jumlah benar per siswa. Maksud saya jumlah siswa. Jumlah siswa di sini adalah 15 dikurang buka kurung sigma XT. Sigma XT di sini adalah 101. 101 dikurang jumlah siswa per pangkat 2.
Lanjut, 689 dibagi 15 adalah 45,93. Yang selanjutnya yaitu 101 dibagi 15 yaitu 6,73 pangkat 2. Di sini akar dari 45,93 dikurang 45,29 adalah 0,64. Jadi di sini kita sudah dapat butir yang pertama, yaitu SDT yang pertama, yaitu 0,64. Selanjutnya kita mencari MT. MT di sini adalah skor rata dari skor total. Dengan rumus MT sama dengan sigma XT dibagi N. Tadi sigma ST adalah 101 dan N adalah jumlah siswa, berarti 15. Jadi di sini 101 dibagi 15 sama dengan 6,73. Setelah kita mencari MT, kita mencari MP. MP adalah skor rata hitung untuk butir yang dijawab betul. Jadi rata skor total yang dijawab benar. Pada bagian ini kita fokus per nomor atau item soal. Misal pada butir nomor 1, siswa yang menjawab benar pada butir nomor 1 adalah 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15. Jadi ini siswa yang menjawab benar sebanyak 11 siswa. XT masing-masing siswa adalah 6, 7, 8, 7, 7, 8, 6, 6, 7, 7, 5. Jadi jumlah XT ini adalah 74. Jadi MP butir 01 adalah 74 dibagi 11 sama dengan 6,72. Jika kita sudah mendapatkan apa saja yang diminta oleh rumus tersebut, maka kita selanjutnya yaitu tinggal memasukkan kepada rumus untuk mencari RP di sini. Contohnya pada butir soal nomor 1, di mana MP dikurang MT dibagi SDT dikali akar dari P dan Q. P dibagi Q, yaitu MP-nya di sini adalah 6,72, MT-nya 6,73, SDT 0,80, P 0,73 dan Q-nya adalah 0,27. Baik, 6,72 dikurang 6,73 yaitu minus 0,01 dibagi 0,80 akar 2,70. Di sini 0,01 dibagi 0,80 ialah minus 0,0125 dikali 1,64 dengan hasil minus 0,0205. Karena menurut Wiersma dan George pada tahun 1990, secara umum jika koefisien korelasi lebih besar dari 30, maka butir soal tersebut dinyatakan valid. Karena hasil dari butir soal nomor 1 tadi tidak lebih besar dari 0,3, maka dinyatakan tidak valid. Begitupun dengan butir soal selanjutnya. Jadi jika semua butir soal telah terjawab, maka tinggal menentukan valid atau tidak valid dari butir soal tersebut. Di sini butir soal nomor 1 karena di bawah dari 0,3 tidak valid, begitupun nomor 2, nomor 3, nomor 4. Tapi nomor 5 di sini valid karena 0,41 yaitu lebih dari 0,3. Di sini yang valid cuma 2 ya. Nomor 6 dan nomor 9. Mungkin itulah jawaban nomor 5.